Salam sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin kita tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasakah, atau kesesakankah, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah lebih dari pemenang. Mengapa dikatakan lebih dari pemenang? Ada 3 bukti yang menunjukkan bahwa kita lebih daripada pemenang. Bukti yang pertama adalah Allah berpihak kepada kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sejak dalam kandungan, semua manusia sudah ditakdirkan sebagai pemenang. Saudara tahu, ketika sel telur dan sel ovum bertemu, dikatakan itu sel ini telur berjuta-juta banyaknya, saudara. Tetapi cuman satu yang berhasil. Dia mengalahkan semua saudara-saudaranya, yaitu tinggal satu yang lahir ke dunia sebagai manusia, dan itu adalah saudara dan saya. Ini menunjukkan bahwa sejak dari lahir, saudara dan saya sudah ditakdirkan sebagai pemenang. Mengapa, saudara? Karena Allah berpihak kepada kita. Saudaraku, di sini dikatakan apa? Bahwa seperti bapa dan anak sayang kepada kita, demikian juga Yesus. Dia berpihak kepada kita. Di sini dikatakan apa? Sebab itu apakah akan kita katakan semuanya? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Saudaraku, Allah berpihak kepada kita. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di pihak saudara, membela saudara dan saya. Sama seperti seorang bapa, dia akan membela anaknya. Demikian juga Yesus sebagai Bapa kita, Dia menjadi pembela bagi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, bukti yang kedua yang menunjukkan bahwa kita lebih daripada pemenang adalah tidak ada yang dapat menggugat kita. Di sini ayat yang ke-33, di sini dikatakan bahwa siapakah akan menggugat kita, orang-orang pilihan Allah? Penindasakah, kelaparankah, termasuk ibliskah sekalipun, tidak ada yang dapat menggugat kita. Mengapa? Karena iblis senantiasa sering berusaha mengganggu kita. Dia menggugat kita, menduduk kita dan berbagai macam hal, membuat kita menjadi minder, merasa tidak percaya diri, selalu merasa bersalah. Namun saudara, Allah ada di pihak kita. Tidak seorang pun yang bisa mengganggu kita, termasuk iblis. Walaupun iblis terus mendakwah kita dengan kesalahan-kesalahan kita, namun kita percaya bahwa kesalahan kita sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dia sudah mati bagi kita, sehingga kita tidak lagi menjadi dakwaan iblis, tapi kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karena apa? Karena Allah senantiasa ada di pihak kita dan tidak seorang pun bisa menggugat kita. Amin. Yang kedua, saudara, biasanya iblis juga menggugat kita melalui pikiran kita. Dia membuat kita selalu merasa bersalah, membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah senantiasa ada di pihak kita. Tidak seorang pun dapat menggugat kita. Yang ketiga bukti bahwa Allah ada di pihak kita adalah tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa itu? Seperti penindasakah, kelaparankah, bahaya, maut, dan lain sebagainya, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa? Karena Dia ada di pihak kita. Karena kita adalah miliknya, Dia senantiasa ada di pihak kita.
Tidak ada satu kuasa apapun, termasuk iblis. Iblis tidak bisa mendakwa kita. Iblis tidak bisa mengganggu kita karena kita ada anak Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun karena kita adalah milik Dia. Mari saudara, dan saya adalah pemenang. Jangan pernah takut kepada apapun juga karena Allah ada di pihak kita. Dia senantiasa menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia berpihak kepada kita sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang menggugat kita. Amin. Milikilah ini dalam hati kita karena saudara dan saya itu lebih daripada pemenang.